Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram, bulan penuh rahmat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Fa subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Sadatul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus sahibul hajat Ustadz Talhah Mu'inuddinillah beserta keluarga besar pesantren Wahatul Quran, rawuh juga Ustadz Uqbah, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, hadir juga wakil kita Ustadz Muhammad Samrodin, barakallahu Ustadz. Yang kita takzimi, kita hormati Bapak Camat Kecamatan Gatak berkenan meluangkan waktu bersama kita semua. Bapak Lurah Blimbing, barakallahu fikum. Seluruh sesepuh, pini sepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga dan ormas, mobil khusus guru kita Ketua PC Muhammadiyah Gatak, para rawuh, kakung, soho putri, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, salihin, salihat, mukminin, mukminat, termasuk wonten ingkang belum kawin soho belum sunat. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita munjuaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit ing kalau dengan enjang punika kita sedaya saged nglempak. Walhamdulillah wonten ing santren insyaallah Wahatul Quran ingkang badhe dados oase, wahah menika oase. Menawi wonten sak tengahing padang pasir, gurun gersang, panas, kok wonten daerah ingkang toyonipun mirah gembricik kathah, lajeng kathah tetanamanipun wit-witan ageng edung eyup, swasananipun sekeca kagem istirahat, mengumpulkan tenaga, menambah bekal, maka disebut wahah utawi oase. Sekedap nika kula matur basa Indonesia napa basa Jawi. Saenipun. Basa Jawi menika dipun protes kalih sik nonton teng live. Wau dalu wonten
Joglo Dakwah Omah Tegal, nggih Mas Fredo. Menika ingkang nonton langsung preso basa Jawi sedaya. Jumlahipun pinten nggih mbok menawi 7.000. Anen sing ora dong basa Jawa nonton ning Instagram 6.500. Nggih mangke kawula campur-campur kemawon. Alhamdulillah, mugi-mugi mudah-mudahan kita doakan pesantren Wahatul Quran betul-betul menjadi oase. Khususipun kagem Desa Blimbing, kagem Kecamatan Gatak, kagem Kabupaten Sukoharjo. Niki jebule wis perbatasan. Melumpat kali wis tekan Klaten. Masya Allah, tabarakallah, ugi sedaya umat Islam ing Indonesia dan juga seluruh dunia insya Allah. Kok jenengan le amin kita mboten yakin Bu? Yakin Bu, insya Allah. Menika saestu Quran menika sumber kesaenan, sumber kebaikan, keberkahan yang luar biasa dan dinantikan oleh seluruh dunia. Kawula nggih awon-awon barokahipun doa guru, saya pernah menginjak 5 benua yang ada di bumi ini. Di semua, termasuk di Eropa, beberapa negara, di Inggris, di Jerman, di Swiss, di Ceko, di Austria. Kemudian kalau di Amerika, pernah satu kesempatan kami safari dakwah 15 kota, hampir semua menantikan imam-imam yang akan menyebarkan syiar Quran dan membimbing umat, dan salah satu yang paling favorit mereka dari Indonesia. Masjid Itaewon di Seoul, masjid terbesar di Korea Selatan, itu imam favoritnya namanya Muhammad Baihaqi, alumni Tebu Ireng. Di Tokyo pun demikian. Di Osaka, Masjid Istiqlal lebih-lebih. Maka hanya soal waktu, insya Allah imam-imam saking Indonesia, kalau di Amerika ada 2-3 role model yang sudah sangat diterima oleh masyarakat Amerika. Ada Imam Syamsi Ali di New York, menika dari Sulawesi Selatan. Ada Imam Muhammad Aud Joban di Seattle, negara bagian Washington, itu dari Purwakarta. Ada Imam Fahmi Zubir wonten Washington, itu dari Aceh. Insya Allah itu hanya soal waktu. Wahatul Quran, oase yang kemudian di sana diambil kebaikan-kebaikan Al-Quran nanti oleh para santri, pada gilirannya santri itu akan menebarkan kebaikannya ke seluruh dunia. Dan wahah menika kaitanipun kalian barokah. Bahwasanya kalau kita menelisik akar kata barokah, menurut para pakar bahasa Arab, menika dari kata bariku, barika ya beriku, tak berikan. Nek diterjemahkan harfiah tegesipun onto ingkang derum. Barika menika tegesipun derum. Derumnya di mana? Di wahah. Jadi dulu orang membayangkan kebaikan ketika di tengah padang pasir itu, kebaikan terbaik itu ketika unta derum di oase, di wahah, ternaungi pohon-pohon, wonten toyo cekap, minum sepuasnya, mengumpulkan bekal, di situ makan, anginnya semilir, sejuk. Itu kebaikan terbaik di tengah padang pasir, di dalam wahah. Lalu untuk menggambarkan kebaikan terbaik bagi manusia, ditambahkan huruf alif. Baroka yubariku barokatan. Jadi asal-asale derum niku aku.
Maka sebagian guru kami tidak suka menyebut kata mabruk, sukanya mubarok. Karena nek mabruk kuatire diterjemahno menika tegese mugi-mugi jenengan derum. Jadi kalau mubarak mudah-mudahan barokah. Jadi menika kebahagiaan saya, rasa syukur saya pada hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu semua kita mendoakan insyaallah pesantren Wahatul Quran menika. Mari kita dukung, monggo kita sengkuyung, menapa kemawon ingkang saged kita biyantu. Mari bondo, bau, tenaga, pikiran menika Ustaz Tolhah monggo kita sengkuyung sesarengan insyaallah barokahipun mengalir kepada keluarga kita. Wonten setunggaling ulama besar wonten Pantai Utara menika bercerita keturunan menika sak menika dzurriyyah menika dados kiai-kiai ageng, ulama-ulama besar yang masyhur kealimannya di Nusantara. Nanging menika saweg generasi keempat. Simbah buyutipun menika, simbah buyutnya, kakeknya menika disebut masih mu'alaf. Namine Podirono. Ini jeneng Podirono jelas senes jeneng santri, bukan nama santri. Tetapi yang namanya Podirono menika Masya Allah anggenipun mendukung perjuangan para ulama, para kiai sangat agengipun, banyak amalnya untuk mendukung ulama karena beliau bukan ulama, bukan kiai, maka mendukung dengan harta, mendukung dengan dagangannya, mendukung dengan jaringannya, mengumpulkan teman-temannya untuk mendukung pondok dan lain sebagainya, maka ternyata dzurriyyahnya turun-temurun menjadi para ulama. Barokahnya mendukung perjuangan ulama. Sampai diceritakan oleh Kiai Maimun Zubair, Mbah Podirono ini dulu naik haji, maka ada Kiai Ayub Sarang, menika generasi ini pun Kiai Dahlan, bapaknya Mbah Zubair Dahlan, berarti generasi simbahnya Mbah Maimun Zubair. Itu dulu naik haji di Jeddah, mendarat, mereka kan badhe datang Madinah. Pilihane naik onta atau naik oto, naik mobil zaman menika. Biaya untuk sewa oto dari Jeddah ke Madinah menika mahal sekali biaya sewanya. Diceritakan Podirono rahimahullah menika kemudian membiayai kiai-kiai untuk naik oto. Pak Kiai jangan naik unta kelamaan, naik oto saja, saya bayari. Pak Kiai menika kok nggih radi usil wekdal menika. Mbah Kiai Ayub itu cerita dikei duit, diberi uang untuk nyewa oto. Uangnya disimpan, tetap naik unta. Ketika pulang, uang untuk sewa oto itu bisa untuk bangun pondok. Meninggal berkahnya Mbah Podirono yang luar biasa, sehingga dzurriyyahnya menjadi para ulama. Karena mendukung, membantu perjuangannya para ulama. Maka kita bisa membayangkan, ini menurut Al-Alamah Syekh Yusuf Al-Qardawi, rahasia amal membantu pondok. Kalau membantu masjid, penjenengan bangun masjid, fadilahnya dibangunkan Allah rumah di surga, serta insya Allah selama masjid itu ditempati, dipakai beribadah, maka pahalanya mengalir kagem panjenengan. Tidak putus-putus. Makanya keramik pengimaman niku laris nek diwakafke. Siapa mau sodakoh keramik pengimaman, karena mesti digo sholat itu. Silakan nek masjid-masjid yang gede imame mundur, leng imami mboten teng mihrab.
Tapi biasanya nek ini keramik untuk pengimaman, nah menikah banyak yang berminat untuk infak. Masjid selama dipakai maka barokah manfaatnya mengalir. Tapi ini rahasia kecil amal kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang tidak banyak orang sadar. Panjenengan kalau bantu bangun pesantren, maka pahalanya bukan cuma dari bangunannya. Karena di dalam pesantren diajar santri-santri, maka pahalanya dari bangunan, pahalanya dari taklimnya, dari pembelajarannya, belajarnya, apa meneh sing ngapal ke Quran, 1 huruf 10 hasanat, tidak berhenti sampai di situ. Ketika santrinya lulus, menjadi alumni, berdakwah, maka pahala dakwahnya masih mengalir kepada yang membantu dulu dia dididik. Bahkan ketika alumni sudah berdakwah, bahkan kemudian mendirikan pesantren baru, maka multi level marketing mengalir terus tidak habis-habis. Dua murid. Nah, dihitung-hitung bantu pondok itu pahalanya nyabangnya jauh lebih dahsyat. Tetapi banyak yang tidak menyadarinya. Maka monggo, ini peluang-peluang amal soleh di sekitar kita. Kita ajak saudara-saudara kita, tonggo teparo, handai tolan, semuanya untuk mendukung berdirinya pesantren-pesantren Quran, berdirinya tempat-tempat mendidik anak-anak kita, insya Allah menjadi generasi gemilangnya Indonesia, siap jadi imam di New York, siap jadi imam di Paris, siap jadi imam di Beijing, siap jadi imam di Tokyo, di Osaka, dimanapun di seluruh dunia. Tapi nek santri-santri kula yo siap jadi imam di pelosok hutan. Terus ini kesyukuran kita yang luar biasa. Dan tema pagi ini kita taklim sedikit. Mudah-mudahan setiap langkah menuju ilmu yang kita tempuh hari ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senandung yang saya gunakan untuk menina bubukkan anak-anak saya biasanya begini. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan bab mengenai masjid menika ada hal penting dalam Quran yang perlu kita perhatikan. Kalau kita menyusuri Quran dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang, maka kita akan ketemu satu-satunya cita-cita untuk anak yang ditanamkan oleh seorang ibu ketika anak itu masih ada dalam kandungan adalah cita-cita menjadi presiden. Boten. Adalah cita-cita menjadi orang soleh. Boten. Adalah cita-cita menjadi kontraktor. Boten.
satu-satunya cita-cita dalam Quran yang disebutkan, dinadarkan oleh seorang ibu untuk bayi yang ada dalam kandungannya adalah cita-cita menjadi pemakmur masjid. Sak sampunipun wonten ing surat Ali Imran, Allah ngendika, Allah berfirman bahwa innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Bahwa Allah sudah memilih Nabi Adam dan memilih Nabi Nuh, juga memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran atas alam semesta, sebagian menjadi keturunan bagi sebagian yang lain. Dipilih, Adam dipilih untuk menjadi bapaknya semua manusia. Nuh dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul dan kemudian dipilih untuk menjadi bapak manusia kedua karena banjir besar yang melanda pada zaman beliau menenggelamkan umat manusia. Ibrahim dipilih Allah menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, para rasul, menjadi Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang maha pengasih, menjadi imamnya manusia yang memanggil manusia untuk berhaji, yang sampai hari ini panggilannya bersipunggang pantul memantul sampai kepada kita, sampai untuk memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim, daftar saiki lemangkat 30 tahun meneh insya Allah. Neng pun yakin mawon Bu, daftar pokoknya bismillah diniati haji, tekan ora tekan, sing penting niat sampun dugi, niat sudah sampai, ikhtiar sejauh kemampuan, buka tabungan haji. Kata Habib Umar Al-Mutahhar, kalau mau cepat haji amalannya 3 surat. Yang pertama membaca surat Al-Quraisy li'ilafi Quraisyin. Soalnya di ayat ini ada fal ya'budu rabba hadzal bait. Kata beliau, karena disebut hadzal bait bukan dzalikal bait, insya Allah tekan cedake. Hadza itu ini, kalau dzalika itu. Nah, kalau hadzal bait berarti nanti insya Allah sampai ke dekat Ka'bah. Yang kedua, membaca surat At-Tin, Watini wa Zaitun, wa hadzal baladil amin, karena baladil amin menika kota Mekah dan disebut hadza insyaallah dumugi kota Mekah. Ingkang kaping 3 surat Tanah. Jadi ingkang kaping 3 surat Tanah, nek duwe luwih saka 1, misalipun menika saged mempercepat anggenipun haji. Kok nguyu panjenengan? Kula niku serius. Setelah menyebut Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, maka kemudian keluarga Imran. Apa istimewanya keluarga Imran? Para mufasir mengatakan ada 2 keluarga Imran. Yang pertama Imran bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang kedua adalah Imran ayahanda dari Sayyidah Maryam alaihissalam. Maka tentang keluarga Imran yang kedua inilah Allah ngendika tentang cita-cita yang ditanamkan seorang ibu kepada anaknya yang ada dalam kandungan. Itqalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, wahai Rabbku, wahai penciptaku, wahai pemeliharaku, wahai pemberi rizkiku, wahai pengatur segala urusanku, wahai penguasaku, ya Allah,
sesungguhnya aku nadarkan untukmu bayi yang ada dalam kandunganku ini untuk menjadi muharrar. Makna muharrar, orang yang full ibadah di Masjidil Aqsa, melayani orang-orang yang beribadah di Masjidil Aqsa, alias takmir Masjid Al-Aqsa ning senesing teng Klaten. Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Menika nadarnya istri Imran. Maka mari Bapak Ibu dan kita cita-citakan pada anak-anak kita bahwa pekerjaan utama kita adalah takmir masjid. Pekerjaan utama takmir masjid sampingan Presiden Republik Indonesia. Pekerjaan utama takmir masjid sampingannya dokter spesialis. Pekerjaan utama takmir masjid sampingannya gubernur. Pekerjaan utama takmir masjid guru ngaji sampingannya anggota dewan, Pak Ji. Masya Allah. Pekerjaan utama takmir masjid sampingan camat. Camat niku mboten suwe nggih Pak nggih. Takmir masjid saged seumur hidup. Pekerjaan utama takmir masjid sampingan dosen. Gaweane sak dus bayare sak sen. Pekerjaan utama takmir masjid sampingan kontraktor perumahan. Pun pokoknya pekerjaan utama takmir masjid. Menika ingkang kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sesuai dengan apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Cita-cita utama. Ada yang tanya, wah nek dadi takmir masjid nopo saged sugih? Wela, urung ngerti sampean itu. Panjenengan Bu, preso daleme tanggane ngarepane jembrung okeh sampai saking sibuke yang punya rumah tidak sempat bersih. Yuk jenengan Ahad pagi isu-isu niku menjenengan ngemenke niat biantu jabuti rumput, nyapu, resik-resik. Kinten-kinten nek sing duwe omah teng dalem tega napa mboten matur nuwun gaeke wedang teh. Nek jenengan sing dadi sik ndomah napa tegel weruh tanggane ngresiki halamane awake dhewe terus ora nukokke gorengan burjo soto Banjar, Masya Allah. Nggih Bu, gak mungkin sik ndomah menika tegel. Maka niku baru manusia. Omahe uwong awake dhewe mbantu resik-resik, sing di omah ora tegel ngetoni wedang. Menapa malih jenengan resik-resik omahe Gusti Allah. Panjenengan makmurkan rumahnya Gusti Allah. Apa Allah akan tinggal diam wis mengke wae? Jan ben resik kok. Gak mungkin. Itu yang ditanamkan guru kami Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP di Masjid Jogokarian. Pokoknya yang namanya kerja sama orang saja nggak pernah disia-siakan, apalagi kerja sama Allah. Dan Al-Quranul Karim menceritakan tentang Maryam. Janjane ibu ini ku rodok kaget. Robbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, lah kok lahire wedok. Niat kula niku sing dadi takmir masjid, makmur ke masjid niku nggih anak lanang. Niki kok wedok ya Allah. Tetapi Allah sudah memilih dan menerima nadarnya, maka Maryam tetap untuk menjadi pemakmur takmir Masjidil Aqsa. Sampai diasuh oleh Nabi Zakaria, dibuatkan mihrab khusus
khusus ngagem kok. Dibuatkan mihrab, lajeng ibadah di situ. Apa yang terjadi pada Maryam yang memurkan masjid Allah, mengisi masjid Allah dengan ibadah, berkhidmah kepada orang-orang yang akan beribadah di masjidnya Allah. Apa yang terjadi? Kata Quran, nabinya saja takjub. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di dalam mihrabnya, maka Zakaria alaihi salam menemukan di sisi Maryam ada rezeki berlimpah. Qala anna laki hadza. Kata Nabi Zakaria, "Loh kok kamu punya rezeki berlimpah kayak begini di mihrab ini? Ini dari mana?" Qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah. Ini penonton contoh nih. Buruh kula matur rada watuk-watuk, ora tegel. Langsung didamelke minuman ngaten menika, Masya Allah. Padahal kula mboten nyuwun. Pun pokoknya jenengan yakin ngagem ngof nyekluk. Pilih kalau kita berkhidmat menjadi pemakmur masjid, menika yang jamin rezeki kita adalah Ar-Razzaq, Al-Wasi', Al-Akram, Al-Karim, zat ingkang moho dermawan, Al-Ghani, sing moho sugih, Al-Wahhab, sing moho paring karunia. Pun yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kados kok sae. Panjenengan pikantuk mboten? Nggih mangke pados piyambak nggih. Soale mangke kedah makmur ke masjid riyen entuk insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Kayak ada manis-manisnya. Menikah loh. Insya Allah. Ini Allah itu maha pemurahnya kayak begitu, Pak. Allah itu maha tahu bahwa pada suatu pagi hari Ahad di Wahatul Quran jam 8:40 Salim Afilah menikah watuk butuh minum. Dan Allah sudah menyediakan minum, menuliskan rezekinya Salim di Lauhil Mahfuz, memerintahkan bertahun-tahun yang lalu matahari bersinar di atas lautan sampai airnya menguap. Airnya menguap naik ke atas di atmosfer terbentuk menjadi awan. Awannya tertiup angin bergerak ke arah pegunungan. Di pegunungan beda suhu, beda tekanan udara, turun sebagai hujan. Niku turun sebagai hujan, ora langsung tekan lemah. Lihatlah saja daun dan ranting, pohon dan kebun, basah semua. Lajeng netes-netes ke tanah, ngelesep masuk ke dalam pori-pori tanah. Melumpuk tentek cekungan, mengalir di celah-celah bebatuan, terus turun. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lalu memancar menjadi mata air. Setelah memancar menjadi mata air, kok yono sik gawe pabrik ning kono. Lalu dimasukkan ke dalam botol. Sesudah masuk ke dalam botol, entah sudah lewat berapa tangan, jadi jalan rizki berapa orang, akhirnya sampai pulau unjuk, mak geleget, Masya Allah. Coba bayangkan, lenglak saiki Gusti Allah lek nyiapke banyune niku sampun tertulis di Lauhil Mahfuz, diperintahkan, "He banyu, kowe jatahi Salim Afilah." Siap ya Allah. Di mana ya Allah? Mengkolak ketemu. Ketemunya di Wahatul Quran. Niku pun jenengan pitados mawon rezeki sing ngatur Gusti Allah. Kayak Maryam tadi
di mihrabnya rezeki datang mendatanginya. Loh, kita ini sudah diajari hakikat rezeki sejak kecil. Guru-guru TK niku nek mulang lagune judule cicak-cicak di dinding. Coba nek kita dados cicak, mboten maksudnya nek cicak niku le mikir kaya awake dhewe. Kalau cicak itu berpikirnya kayak manusia. Niku cicake stres lho, Bu. Ya Allah, makananku bisa terbang, aku nggak bisa. Makananku punya sayap, terus aku gimana? Niku nek cicake mikire ngoten, stres cicak ini. Tapi cicak tahu tugasnya hanya diam-diam meramu. Cobi, yang datang nyamuknya apa cicaknya? Yang datang rezekinya apa orangnya? Rezekinya datang seekor nyamuk, hab lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai. Menika rezeki. Ikhtiar menika wasilah. Ibadah diniati ibadah karena Allah. Ning sing jenenge rezeki sampun ginaris, sampun tinulis. Dan penjenengan ampun minder, wah kula miskin Ustaz, rezekine setitik, sing kandha sapa? Makanan mahal, rasanya enak, racikan chef ternama, bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi nikmatnya makan Gusti Allah yang bagi, nikulah rezeki. Di Paris, Perancis, wonten chef Dudonyong. Nek masak enak jarene. Nek mau menikmati raciannya harus daftar berbulan-bulan sebelumnya. Biaya DP-nya kena nggo tuku motor. Mangke pun hari H disuguh. Sing pertama metu sop. Bening kaya kobokan. Sing metu berikutnya appetizer. Wineng kerang dipasang tengah, juk onten asparagus niku, juk onten sause, sret. Terus nanti hidangan utama, nopo. Apa ya enak tenan? Kalau Allah mau mencabut nikmat makan, gampang. 5 menit sebelumnya tiba-tiba sakit gigi kambuh. Tidak lama kemudian sariawan muncul. Ya Allah. Sementara ada petani di Nggatak, di Blimbing, mencangkul dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 istrinya datang, bawa ceret, isinya teh panas, wangi, sepet, legi kental. Ditambah nasi ketan, ditaburi parutan klopo. Bar macul, lenggih tenggalengan, dituangkan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap nikmat. Kamar yang mewah, kasur yang empuk, hotel yang mahal, bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi nikmatnya tidur, Gusti Allah yang bagi. Di Dubai, Burj Al Arab sing bentuke kados layar kapal, wonten hotel sing kamare dijual per malam 350 juta. Apakah tidur di situ pasti nyenyak? Nek kula tidur di situ mesti orang nyenyak, mikir lembayan. Nek digratisi Ustaz, digratisi nggih mikir mbok iki dikeki mentahe wae. Hak ngoten. Tapi yang namanya orang ngantuk, misalnya bar deres Quran, setor apalan, kados santri-santri niku rumen kula nek santri menika, nek santri sakniki tidurnya di kasur empuk kepenak. Saya dulu nyantri menika tiker, bantale menika persediaan beras. Terus nek akhir bulan wis berase arep entek, bantale ya tipis. Niku nek cen ngantuk, ya Allah, ngletek teng pundi mawon tidurnya nyenyak.
Maka mbak-mbak mangke nek wonten mas-mas nyedeki arep niat serius badhe nikah, jangan hanya ditanya gajinya berapa. Perhatikan potensi rezekinya. Karena banyak orang gajinya besar ternyata rezekinya kecil. Gajine 200 yuta sesasi. Ning mangan manis, jangan Pak diabetesnya. Mangan asin, jangan Pak hipertensinya. Mangan gurih, jangan Pak kolesterolnya. Mangan kacang, jangan Pak asam uratnya. Oh dereng prisa to asam urat. Menapa kacang menika menurunkan asam urat. Wonten sing sudah punya penyakit asam urat? Ada Bu. Cobi dar kacang Bu, kacang menurunkan asam urat. Kok menurunkan Ustaz? Bukannya menaikkan? Menurunkan. Dari perut turun ke kaki. Mereka gajine gede, rezekine durung tentu gede. Ono sing gajinya besar, rezekinya kecil. Ada yang gajinya kecil, rezekinya kecil. Niku nggih wonten. Tapi kalau rezekinya besar, masya Allah. Saya penting dados tiang soleh. Saya punya temen guru ngaji. Guru ngaji utun numpake Honda 70. Suarane motore jelekeno ngewer-ewer jeleke gung niku. Waton glundung. Ning masya Allah sae kalih tiang, akhlake sae, remen biantu kesisaan, sopan, santun. Maka ketika satu hari di kampungnya menika wonten perumahan elit berdiri, di tengah perumahan ada masjidnya, sampai masjid dibangunkan rumah untuk marbot. Ketika terjadi musyawarah antara kontraktor dengan tokoh-tokoh masyarakat, langsung sepakat sinten sing diparingi rumah marbot. Mas Ustadz yang itu. Mufakat. Lajeng dapat rumah. Ngimami, adzan, mulang ngaji, TPA, TPQ, kegiatannya semarak masjidnya. Maka pada suatu hari Mas Ustadz ini pinjem mobil salah satu penghuni perumahan mewah tersebut. Mobilnya yo apik untuk kegiatan masjid. Setelah mobilnya dipinjem, pemilik mobil ketagihan. Mas Ustadz, mobil saya kapan dipakai lagi Mas Ustadz? Nek habis dipakai Mas Ustadz itu kayak wangi gimana gitu. Tetangganya protes, Mas Ustadz gantian, mosok mobilnya Bapak itu terus. Mobil saya kapan? Dipakai juga loh Mas Ustadz. Tetangga sebelah usul, dijadwal Mas Ustadz. Bapak itu mobil untuk hari Senin, ini Bapak ini mobil hari Selasa. Mobil saya untuk Rebu ya Mas Ustadz. Setiap hari seminggu penuh ganti mobil terus. Pemilik mobil itu sekaligus pemilik rumah mewah di perumahan itu kalau pergi ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Lho jenenge Gusti Allah niku ngatur rezeki kuwi apik lho. Kula niku seneng nek ngamati rezekine wong itu. Masya Allah kae kok diparingi rezeki kok lek kepinuk sik penting nganggo. Rasa duweni, soalnya nek duweni dipun hisab. Anak menganggo ki ora dihisab. Kok le gurih pekuli ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi ini orang yang ke masjid maka kayak ini ayatnya ini, Masya Allah. Terakhir menika walam yahsya illallah. Boten wonten sing diwedeni namung kecuali Gusti Allah. Soale yakin rezekine dijamin Gusti Allah, nyambut gawe datang Allah maka Allah akan melindungi dan membela di setiap kesempatan. Menika memakmurkan masjid. Maka masjid menika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi pelajaran bagi kita. Masjid menika pusat segala hal
maka sudah benar panitia mengatakan dari masjid kita bangkit. Kenapa kok dari masjid kita bangkit? Ya aja lingguh terus masjid. Jadi Al-Quranul Karim itu tidak pernah memuji orang yang di masjid terus, zikir terus, ngaji terus, sholat terus. Yang dipuji Quran itu adalah rijalun, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, perdagangan. Tidak lalai dari mengingat Gusti Allah. Makanya ibu-ibu kan hafal. Ding 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 ding. Suara apa, Bu? Bakso. Terus kenapa mulai suara apa mulai? Tok 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 tok. Nah, ngertos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa, Bu? Ning kita biasanya suara adzan cuma untuk penanda waktu. Wah, wes duhur. Niku ki bukan alarm, Bu. Menika panggilan, namanya adzan, artinya siap ya Allah, Engkau memanggilku. Betapa luar biasanya aku dapat undanganmu. Matur nuwun ya Allah. Ning awake dhewe lak ngoten niku, malah kadang-kadang Rasulullah, halah kok wis sasar. Mbok kados Pak Haji Roma Irama niku lho. Sing nyebar nek bulan Ramadan, dialognya. Ani, apakah itu adzan maghrib Ani? Bukan Roma, itu adzan asar. Subhanallah, mirip sekali. Selak kepengen buka. Nah, kita bahagia mendengar adzan. Maka masjid menika pertama-tama adalah tempat untuk syiar, ibadah kepada Gusti Allah. Maka menika tugasnya takmir masjid yang pertama adalah untuk menjadikan masjidnya sebagai pusat ibadah. Tugasnya takmir masjid mensolatkan orang hidup. Nek mensolatkan orang mati lah gampil nggih. Mensolatkan orang mati itu tinggal takbir 4 kali lajeng salam. Rampung. Niku mensolatkan orang mati. Tapi tugasnya takmir mensolatkan sinten? Mensolatkan orang hidup. Maka menjadikan orang yang belum sholat menjadi sholat, menjadikan yang sholatnya bolong-bolong menjadi rutin, menjadikan orang sholatnya sendiri menjadi berjamaah, menjadikan orang yang sholatnya berjamaah kadang-kadang menjadi rutin di masjid. Itu tugasnya takmir masjid. Lah dulu Kanjeng Nabi SAW jadi imam, ketika jadi imam selesai salam menghadap jamaah, menika Rasulullah bisa tahu siapa yang tidak hadir. Kemudian beliau bertanya, di manakah si fulan? Kenapa tidak hadir ke masjid? Imam masjid zaman now, zaman sekarang disuruh ngoten niku kuat mboten, Pak? Apal jamaah nek ana sik ora teko ditakokke. Bisa mboten ngiten-ngiten? Sulit. Begitu sulit. Maka kalau di Jogokarian diterjemahkan menjadi masjid punya database jamaah. Masjid menika kedahipun punya database jamaah. Sehingga disensus. Oh, ini jamaah yang ini, namanya ini, pekerjaan ini, tingkat konsumsi per bulan sekian, sudah sesekali datang jamaah ke masjid, anak-anaknya juga ngaji di TPA-TPK masjid, sudah rutin infak ke masjid, zakatnya diserahkan ke masjid, sudah pernah umroh, gitu ya, ada datanya semua. Yang lain,
yang ini tidak pernah sholat. Misalnya Jogokarian 4 RW 18 RT 870-an kepala keluarga, 3.960-an jiwa, 1.850-an mukalaf. Itu warga kampung Jogokarian, jamaahnya Masjid Jogokarian. Di tahun 2005 dari 1.800-an mukalaf, ada 480 orang belum sholat. Dari data ketahuan bahwa ternyata banyak yang belum sholat, ternyata lansia. Sisa-sisa G30 SPKI. Soalnya rumiyin Jogokarian pemilu 55, 80% milih PKI. Kampung merah, semerah-merahnya. Maka didatangi ke rumah-rumah. Bapak, sepuh kok dereng sholat, Pak? Dereng saged teden. Loh, kalau ke masjid kan nanti diajari, Pak. Oh, dereng saged sholat kok teng masjid. Hangge isin J. Karena orang Jogja bilangnya isin J. Nek wong Solo isin no. Bentene lak namung niku nggih. Isin J karo isin no. Ning kula amargi ngasuh pesantren wonten Magelang, saiki rodok-rodok ketularan logate tiyang Magelang. Terus pundi nggih nek ngoten niku nggih. Nggih. Lah terus pundi Pak, kalau diajari ustadz yang datang ke rumah untuk bisa sholat mau tidak? Mau. Akhirnya waktu itu Masjid Jogokarian tahun 2005 bikin program ustadz mengajar sholat privat ke rumah-rumah. Sampai bisa untuk lansia-lansia. Begitu bisa dikasih sarung, peci, baju koko, mukena, lajeng sejadah. Ternyata begitu bisa para lansia menikah jadi jamaah masjid paling rajin. Jam 3:15 wis tekan masjid. Mbah, subuhane tasih dangu, enggih ning teng griya ming kelap-kelip ora iso turu pun teng masjid mawon. Nggih Mbah salat sunah. Bakda maghrib nenggo ngisa, mboten kondur nunggu. Maka sampai dibikinkan kemudian halakoh Quran. Niki simbah-simbah. Dari data kemudian ketahuan, ternyata ada yang belum sholat, hobinya sama, tukang pit-pitan, senengane nggoes, senengane ngontel. Karena ada datanya, para pengontel kok belum sholat, maka kita punya aktivis masjid takmir yang sudah seneng pit-pitan, nggoes. Kita beri budget dakwah dari masjid, dapat anggaran untuk apa? Untuk nraktir. Maka dia yang kemudian mengajak kumpul. Pak, besok sepedaan kita kumpul, terus kita jalan, nanti kita kulineran. Tongseng ayam Imogiri, mangut lele pleret, kopi klothok Kaliurang. Jadi siapa yang bayar? Siapa yang traktir? Yang takmir. Karena apa? Siapa traktir nanti lama-lama jadi amir, jadi bosi. Manut kabeh suwe-suwe karena sing jajake dhek ngajak, mangke kumpule subuhan teng masjid nggih. Ya urung salat, ning wis gelem mlumpuk nang masjid. Nek ora mlumpuk nang masjid engko ora dijajakke. Akhirnya sepedaan, lama kelamaan di perjalanan mampir masjid salat duha. Wis salat, ya ming linggo-linggo ning ngarepan ora apa-apa. Sing penting wis biasa linggo ning serambi masjid. Lama kelamaan curhat, cerita tentang pekerjaan, rumah tangga, keluarga. Kalau sudah curhat, sudah saatnya diajak melu sholat. Pak, timbang ming duduk-duduk, yuk kita sholat.
celonoku pendek, tenang. Takmirnya sudah nyiapkan, dalam tasnya ada sarung baru. Kelambine bolong, tenang, baju koko siap pakai. Terus ada yang alasan, burung mandi junub. Anduk, sabun, sikat gigi lengkap, silahkan mandi. Pokoknya tidak ada alasan. Sampai akhirnya kumpulnya bukan ba'da subuh, tapi sebelum subuh. Sholat berjamaah di masjid. Lama-lama dibikinkan seragam, dejamboel, dejamaah masjid bersepeda ontel. Dilantik pas malam takbiran pengurusnya. Seneng banget, diminta untuk bikin syawalan onteli se-Jogja. Dibiayai. Jadi syawalannya yang hadir 3.000 orang. Ada ikrar onteli se-Jogja. Salah satu bunyi ikrarnya, sebaik-baik ontel adalah ontel ke masjid. Dados syiar. Menika karena punya data, bisa membuat program mensolatkan orang hidup. Pas demam mancing, Ustadz Jazir itu ngajak bantingan. Yuk kita iuran beli Grand Max. Untuk apa Ustadz Grand Max? Nanti kita branding spotlight, tulisannya Mancing Mania Masjid Jogokarian. Itu yang mau pada mancing, berangkatnya kehujanan, kita angkut pakai mobil masjid. Maka ada acara mancing diakhiri tahajud dan muhasabah. Sampai subuhan bareng. Nanti lanjut. Demam Batu Akik 2015, masjid mendatangkan mesin gosok, mesin potong, tukang ngembani, praktek depan masjid. Pokoknya yang seneng akik nang masjid. Survei, manakah angkringan? Nek niki napa namanya? Wedangan. Di Jogja namanya angkringan. Disurvei angkringan di sekitar Jogokarian yang paling enak menurut jamaah, menurut warga. Ketemu hasil survei, maka angkringannya kita propose, Pak, pindah jualan depan masjid, nggih. Supaya apa? Supaya yang seneng ngangkring, ngangkringnya di masjid. Mosok ora risi mendino dijak sholat. Pokoknya piye carane semua bisa sholat. Jadi kok fungsi masjid yang pertama, tempat ibadah. Yang kedua, masjid ini kok tempat pendidikan. Katanya waktunya habis. Ya sithik meneh. Tempat pendidikan. Sampai dulu ada jami', ada jami'ah. Jami' artinya masjid, jami'ah artinya university. Itu pasangan kakung putri. Jami' dengan jami'ah. Rumin Ahlu Sufah, Abu Hurairah dan teman-teman belajar semua di masjid. Di kami kakak-kakak kelas ngajari adik kelas. Garap tugas disediakan komputer. Ngeprint PR, ngeprint tugas kuliah bisa di masjid. Wifi untuk tugas akses di masjid. Semua bisa belajar di masjid. Yang ketiga, fungsi masjid zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pusat jaminan sosial. Rumiyin tiang-tiangnya Masjid Nabawi ini kok dipasangi pasak. Congot-congot nih kok nggih dhuwur. Untuk apa? Untuk menggantungkan persediaan gandum bagi yang berkelebihan. Jadi kalau di rumah ada persediaan gandum berlebih, dikantongi bawa ke masjid, centel ke. Nanti siapa yang selesai sholat merasa keluarganya nggak punya makanan, nggak punya tepung, ambil secukup keperluan. Itu di Jogokarian kita wujudkan dalam bentuk ATM beras. Kartunya diprogram sesuai jumlah anggota keluarga, sekali ngambil bisa untuk makan liwet 3 hari. Jadi pusat jaminan sosial niku nggih masjid, tempat saling berbagi niku nggih masjid. Makanya dulu gerakan sholat subuh berjamaah menika ngangge undangan kados undangan nikah. YTH Bapak Ibu Saudara, nama terang. Mohon maaf bila terjadi kesalahan tulisan nama, gelar dan alamat.
mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara sholat subuh berjamaah. Besok pada pukul 04.00 WIB. NB disediakan sarapan. Menika undangan. Undangannya kayak undangan nikah istimewa. Di bawah ditulis hadis-hadis keutamaan sholat subuh berjamaah. Itulah dakwah. Pusat jaminan sosial. Rumiyin malah ndamel asuransi kesehatan nopo. Sakderenge wonten BPJS. Itu karena kita menyadari masjid di masa Rasulullah pusat jaminan sosial. Masjid juga di masa Rasulullah pusat sosial kemasyarakatan. Rasulullah rapat teng masjid, nampi tamu teng masjid. Dan terakhir masjid menika pusat budaya dan kesenian. Kok sakit Ustaz? Kalau ada tamu bersyair maka ditandingi oleh penyair-penyairnya Nabi di masjid. Hasan bin Thabit dan kawan-kawan. Bahkan pernah Bilal dan kawan-kawan menika mementaskan tari perang, tari tombak ala Habasyah, ala Afrika di Masjid Nabawi. Rasulullah nonton lenggah di depan pintu rumah ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah di pangku derek nonton, pipi nemplek pipi. Punate Bu nonton kaliken garwa, pipi nemplek pipi. Ya sekali-sekali nonton drama Korea kalian nonton itu. Masya Allah, tabarakallah. Menika luar biasanya fungsi masjid. Karena waktunya habis, insya Allah disambung lain wekdal. Barakallah, niko ibu-ibu sik teng riko pun kepanasan. Siap Bu? Tasih kiat? Oh nggih, insyaallah ganjarane lebih besar. Swargane luwih sejuk. AC-ne 16 derajat. Nggih, barakallah, matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.